Oke, mari kita bahas ITMG. Ini salah satu raksasa batubara di Indonesia yang sekarang posisinya lagi menarik banget. Sahamnya belum lama ini tiba-tiba naik, tapi pertanyaannya, apakah ini tanda-tanda kebangkitan atau cuma kejutan sesaat? Yuk kita bedah lebih dalam. Jadi ceritanya begini, setelah harganya adem ayem aja untuk waktu yang cukup lama, saham ITMG tiba-tiba wush melonjak tajam. Nah, lonjakan inilah yang jadi pemicu semua obrolan dan perdebatan soal nasib perusahaan ini ke depan. Kenaikan harga ini langsung bikin para investor terbelah jadi dua kubu. Ada yang optimis, bilang ini sinyal pemulihan yang sesungguhnya. Tapi ada juga yang skeptis, yang mikir ini cuma sementara. Nah, inilah yang bikin ITMG jadi sebuah taruhan kontrarian yang klasik. Oke, sebelum kita ngomongin soal potensi comeback-nya, penting banget buat kita mundur sedikit dan paham dulu, kenapa sih saham ITMG ini sempat terpuruk? Apa masalah utamanya? Nah, ini dia biang keroknya. Pendapatan mereka anjlok 18,37%. Angka ini kelihatannya simpel, tapi dampaknya besar banget ke laba bersih perusahaan. Artinya, keuntungan yang masuk kantong perusahaan jadi jauh lebih tipis. Dan masalahnya ini bukan cuma di satu bagian aja, tapi menyebar. Beberapa anak perusahaan utama mereka kinerjanya kurang bagus. Salah satunya bahkan, yaitu JBJ, pendapatannya anjlok sampai 91%. Wow, itu bukan angka yang main-main. Kalau kita lihat dari sisi geografis, masalahnya itu terpusat di pasar-pasar yang selama ini jadi andalan mereka. Coba lihat deh, dari data ini kelihatan jelas banget kan betapa ITMG itu sangat bergantung pada tiga negara, Tiongkok, Jepang, dan Indonesia. Dan ya, seperti yang bisa kita duga, penjualan di ketiga pasar utama itu semuanya turun, antara 20–25%. Jadi intinya adalah mesin-mesin uang ITMJ yang lama ini lagi seret, lagi nggak sekencang dulu. Tapi itu kan baru satu sisi cerita, sisi gelapnya. Sekarang mari kita balik koinnya. Kita lihat sisi terangnya, argumen-argumen yang bikin sebagian orang percaya kalau ITMG ini bisa pulih kembali. Jadi meskipun kinerjanya lagi kurang oke, banyak analis percaya kalau ITMG ini sebenarnya sudah menyentuh dasarnya. Mereka bahkan memproyeksikan tren penurunan laba ini bakal berhenti di tahun 2026. Ada harapan nih. Dan bukan cuma berhenti turun ya, tapi diprediksi bakal ada kenaikan laba bersih sekitar 8,55% di tahun 2026 itu. Ini artinya bukan sekedar bertahan, tapi mulai tumbuh lagi. Terus optimisme ini datangnya dari mana? Nah, ini dia jawabannya. ITMG ternyata nggak tinggal diam. Mereka melakukan pivot strategis, yaitu banting setir, dan secara agresif mencari pelanggan-pelanggan baru di negara lain. Dan coba lihat hasilnya di sini. Ini luar biasa banget. Di saat pasar lama mereka lagi lesu, penjualan ke negara-negara seperti India, Korea Selatan, dan terutama Vietnam, itu meroket. Pertumbuhan di Vietnam bahkan sampai 260%. Ini bukti nyata kalau strategi pivot mereka benar-benar berhasil. Selain pasar baru, kunci pemulihan di masa depan juga ada di tambang baru mereka, yaitu PT Nusa Persada Resources. Harapannya, tambang ini bisa mulai berproduksi dan ikut mendongkrak kinerja perusahaan di tahun 2026. Tapi tunggu dulu. Tentu saja, ceritanya nggak semulus itu. Seperti investasi lainnya, selalu ada resiko dan tantangan yang bisa saja menggagalkan skenario pemulihan yang indah tadi. Risiko yang paling umum buat semua perusahaan tambang, ya ini, umur aset mereka. Sampai kapan cadangan batubaranya ada? Ini pertanyaan jutaan dolar yang selalu menghantui. Tapi kalau untuk ITMG, setidaknya untuk jangka menengah, kekhawatiran ini mungkin belum terlalu mendesak. Dengan laju produksi mereka saat ini, total cadangan batubara mereka diperkirakan masih cukup untuk 16 tahun lagi. Jadi, masih ada waktu. Justru, resiko yang lebih terasa dalam waktu dekat itu datangnya dari pemerintah, dari sisi regulasi. Ada sedikit masalah sama revisi rencana kerja mereka yang akibatnya produksi jadi terhambat. Ini bisa banget menekan kinerja keuangan mereka dalam jangka pendek. Nah, RKAB ini gampangnya adalah surat izin untuk beroperasi dari pemerintah. Kalau persetujuannya tertunda atau ada masalah, ya semua kegiatan di tambang bisa melambat atau bahkan berhenti total. Jadi ini resiko yang sangat-sangat nyata. Oke, jadi kita punya dua cerita yang saling bertolak belakang kan? Di satu sisi ada kisah pemulihan yang menjanjikan, di sisi lain ada resiko-resiko yang nggak bisa diabaikan. Sekarang mari kita coba timbang keduanya. Kalau kita rangkum, di kubu yang optimis ada proyeksi pemulihan laba, ada pasar baru yang tumbuh gila-gilaan,
dan ada tambahan produksi dari tambang baru. Tapi di kubu pesimis, ada isu cadangan jangka panjang, hambatan regulasi jangka pendek, dan pasar lama yang terus menurun. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Taruhannya sudah ada di atas meja, dengan semua kartu terbuka. Ada argumen yang sama-sama kuat dari kedua sisi. Nah, pertanyaannya sekarang untuk Anda. Kalau Anda yang bermain, kartu mana yang akan Anda pilih? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.